cuy, selamat datang kembali di Storyline. Apa kabar? Apa kalian semua baik-baik saja? Dapat ingin kurban kan? Oke, di video kali ini gue akan membuat alur cerita film lagi nih. Seperti yang kalian ketahui di judul, yaitu film Not on a Scandal. Jadi film ini menceritakan seseorang guru, di mana guru tersebut memergokikan gurunya di sekolah yang lagi kentu sama muridnya sendiri. Oke lah, daripada lama berbasa-basi, mending kita langsung ke videonya cuy. Di awal film, ditunjukkan seorang ibu-ibu parubaya bernama Barbara. Ia adalah seorang guru sejarah. Ia memiliki kebiasaan menulis diary hariannya setiap hari. Tampaknya si Barbara ini tuh punya sifat yang gak bisa akrab sama orang lain. Ya bisa dikatakan nolep lah, tapi gak senolep wibu bau bawang ya. Singkat cerita, saat para guru rapat, ada seorang guru baru. Ia bernama Shiba Hart. Ia akan mengajar kelas seni di sekolah tersebut. Nah, beberapa hari ke depan setelah datangnya Shiba, si Barbara ini diam-diam selalu merhatiin Shiba gitu. Lalu ada dua orang murid. Mereka sedang baku hantam. Di situ pula ada Shiba yang berusaha memisahkannya. Beruntung saat itu ada Barbara dan mereka bisa dileraikan olehnya. Salah satu dari anak yang baku hantam itu adalah Stephen Connelly, dan ia masih kelas 10. Saat ditanya apa permasalahan mereka, Stephen menjawab bahwa temannya ini ngejek Bu Shiba pelacur. Anak haram. Setelah kejadian itu pula, Shiba dan Barbara menjadi dekat dan lebih akrab. Setelah beberapa hari mereka menjadi akrab, Shiba pun mengundang Barbara ke rumahnya untuk ikut makan bersamanya. Dengan senang hati, ia pun mau. Lalu si Barbara ini akhirnya mengunjungi rumah Shiba. Mereka pun disambut dengan ria oleh suami dan anak-anaknya dan mereka pun menghabiskan waktu bersamanya. Pada akhirnya, Barbara merasa mereka sangat cocok untuk berteman. Bahkan selalu menghabiskan waktu bersama. Singkat cerita, saat suatu malam di acara sekolah, ia sedang menonton pertunjukan para murid. Lalu karena si Shiba ini gak muncul-muncul, ia pun mencarinya. Barbara mengecek salah satu ruangan yang lampunya masih menyala. Saat ia ngintip, ternyata ia pun kaget atau heran. Ternyata Shiba dan Steven sedang melakukan dosa besar. Mereka sedang enak-enak di ruangan tersebut. Setelah kejadian itu pula, Barbara shock, kaget, dan jadi sering melamun gitu. Masa iya gitu sama murid sendiri anjir? Lalu Barbara menghubungi Shiba untuk bertemu dan membicarakan sesuatu. Saat mereka bertemu, Shiba langsung ketakutan dan tahu bahwa Barbara akan melaporkan hal tersebut. Shiba pun akhirnya jujur kepada Barbara dan menceritakan semua itu dari awal. Ternyata semua itu berawal dari si Steven yang selalu ngegodain Shiba cuy. Mulai dari ngikutin, ngeliatin, belajar bareng, pegang pipi, sampai akhirnya ketemu dan kentu bersama di kolong jembatan. Lalu Shiba ketakutan setengah mati dan pasrah kepada Barbara. Tetapi beruntungnya Barbara tidak akan memberitahu siapa-siapa soal hal itu. Asalkan Shiba harus menghentikan perbuatannya mulai saat ini juga. Singkat cerita, Natal pun tiba. Shiba dan keluarganya merayakan bersama dengan bahagia. Tapi saat si Shiba menikmati waktunya bersama keluarga, ia menerima pesan dari Steven alias si bocah itu. Isi pesannya adalah, "Selamat hari Natal, Bu. Coba kalau sekarang saya kentuin ibu, pasti enak. Murid goblok emang." Setelah mereka berpesta ria, Shiba akhirnya berberes rumah. Saat dia membuang sampah keluar, ternyata ada si Steven. Steven memberikan sebuah kado kecil yang isinya adalah kalung. Lalu Shiba mengatakan bahwa hubungan kita sudah berakhir dan tak boleh dilanjutkan. Shiba pun menyuruhnya pergi sambil menangis, tapi si Steven malah anak anjing dasar. Singkat cerita, mereka pun malah melakukan lagi dan lagi. Ya, mereka melakukan dosa besarnya lagi dan Shiba mengingkari janjinya kepada Barbara. Singkat cerita, si Barbara menemui kucing yang sudah muntah. Ia membawanya ke dokter hewan. Saat itu juga, kucingnya gak bisa bertahan hidup lebih lama lagi. Kemungkinan beberapa minggu lagi, si kucing ini bakalan mati. Barbara pun menangis karena teman satu-satunya akan meninggal. Ia pun ke tempat kediaman Shiba untuk curhat perihal kucingnya sambil menangis. Lalu Barbara pun hendak pulang. Saat hendak pulang, Barbara melihat seorang pria yang berada di kebun dan memanjat tembok. Si Shiba sambil kaget dan ketakutan bilang bahwa itu cuma anak tetangga yang lagi ngambil bola. Tiba-tiba, telepon pun berdering. Mereka pun saling cepat untuk ambil telepon itu. Saat Barbara angkat, ternyata terdengar suara Steven yang lagi sangat. Lalu Barbara pun langsung pergi meninggalkannya. Si Shiba langsung ngejar Barbara karena takut hal ini disebarkan. Lalu si Barbara pun bilang bahwa Shiba harus mengakhiri perbuatan dengannya. Sambil marah dan kecewa, ia pun meninggalkannya. Scene berpindah kepada Shiba yang sedang menuju ke rumah Steven. Saat dia sampai, ia pun disambut oleh ayahnya dengan baik. Akhirnya Steven dan Shiba pun membicarakan hal tersebut di luar rumah. Mereka kepalang bingung dengan apa yang telah mereka perbuat. Lalu Shiba meninggalkannya pulang. Saat Barbara di jalan, ia bertemu dengan Shiba dan memeluknya. Ia pun memaafkan Shiba karena menurutnya Steven lah yang salah. Si Steven cuma melampiaskan rasa sanginya kepada Shiba. Barbara pun merahasiakan masalah mereka berdua kembali dan berharap Shiba tidak melakukannya kembali. Semakin hari, pertemanan Barbara dan Shiba semakin dekat. Ia hampir banyak menghabiskan waktunya bersama. Singkat cerita, kucing isi Barbara sudah mati. Barbara meminta Shiba untuk menemaninya mengubur kucing tersebut. Tapi dikarenakan Shiba harus pergi untuk menonton drama anaknya sendiri, Shiba pun tak bisa. Tapi Barbara tetap memaksanya. Shiba pun bingung karena ditekan oleh keluarga dan Barbara. Akhirnya Shiba memilih untuk pergi bersama keluarganya. Disitulah Barbara merasa kecewa padanya dan merasa selalu dikhianati olehnya.
Singkat cerita, saat di rumah Barbara kedatangan tamu, ia bernama Brian. Dia juga salah satu guru di sekolah tempat Barbara mengajar. Ia bercerita bahwa dirinya menyukai Shiba. Tapi saat itu pula, Barbara menceritakan perihal kejadian pengeroyokan dengan embel-embel gosip para guru antara Shiba dan salah satu murid sekolahnya, yaitu Steven. Ya, setelah Barbara menceritakan kayak gitu, otomatis si Brian bakal ngelapor dong, dan masalah baru pun terjadi. Beberapa hari kemudian, Barbara diundang oleh Shiba untuk permintaan maaf perihal kejadian kemarin. Barbara pun mengunjunginya. Saat mereka bersantai, tiba-tiba ada seorang wanita dan pria yang datang ke rumahnya. Mereka ternyata ayahnya dan ibunya Steven. Ibu Steven pun mencabok si Shiba dan memukulinya bahkan sampai menjambaknya. Setelah kejadian itu, akhirnya Shiba dan suaminya adu mulut dengan sangat keras. Hari pun makin hari makin berlalu. Berita tersebut semakin menyebar di penjuru sekolah. Barbara akhirnya dipecat oleh kepala sekolah karena ia sudah mengetahui lebih lama kejadian itu dan parahnya tidak melaporkannya. Jadi, dia ditetapkan bersalah karena tidak melapor hal tersebut dari jauh-jauh hari. Saat ia pulang, ia dikejar oleh Steven karena ia tahu bahwa Barbara lah yang menyebarkan semua ini. Jadi si Steven ngejar Barbara, beruntung dia bisa mengunci pintunya. Karena Shiba tak mengangkat telepon dari Barbara, ia pun mengunjungi rumah Shiba. Saat sampai gerbang rumahnya, dia diserbu oleh para wartawan perihal kejadian itu. Saat Barbara menemui Shiba, ia sedang menangis. Lalu ia pun meminta untuk menginap di rumah Barbara beberapa hari karena suaminya meminta waktu sendiri dan menyuruhnya pergi dari rumah. Singkat cerita, di rumahnya si Barbara pergi untuk membeli kebutuhan di supermarket. Saat Shiba sedang duduk dan melihat lipatan kertas yang isinya diary si Barbara, ia pun langsung ngacak-ngacak rumah Barbara untuk mencari buku catatan Barbara. Saat Barbara pulang, mereka pun ribut. Barbara sampai ditampar bolak-balik karena ia kecewa apa yang telah ia tulis dalam buku itu. Karena kagok edan, Shiba pun keluar dari rumahnya dan teriak-teriak gak jelas di tengah-tengah kerumunan para wartawan. Lalu ia pun jadi stres. Saat itu pula, Barbara menolongnya untuk kembali masuk ke dalam rumahnya kembali dan mereka pun saling membuka hati mereka masing-masing untuk jujur selama ini. Singkat cerita, Shiba pulang ke rumah suaminya. Tampaknya ia dapat menerima Shiba kembali. Walaupun Shiba akan dipenjara selama 2 tahun karena dianggap sudah melecehkan muridnya sendiri. Dan si Barbara sudah pensiun dari pekerjaannya. Lalu ia membuka lembaran buku baru dan menikmati hidup barunya juga.